Halo Bu Nelita. Hai. Halo Bu Siska, selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Siska. Ini bagaimana Bu Siska kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah saya juga baik nih Bu. Oke. Bu Nelita, maaf ya, saya baru merespon WA Ibu yang semalam karena memang banyak kegiatan, jadi baru sekarang deh bisa ketemu sama Bu Nelita. Iya, Oke, terima nggak kasih apa-apa Bu. ya Bu Nelita ya. Iya, tidak apa-apa Bu Siska. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya, untuk memenuhi permintaan saya Bu Siska. Terima kasih. Oke, Bu Nelita ada kabar apa nih? Kok sampai WA segala? Ada yang mau diceritain tah? Iya Bu Siska, saya ada masalah ini Bu Siska yang sepertinya harus segera dapat solusi dan pemecahan masalahnya Bu Siska. Jadi begini Bu Siska, saya punya masalah nih di kelas saya. Itu masih Mm-mm. ada anak yang masih belum mau ditinggal oleh mamanya Bu Siska. Jadi anak ini nih kalau ditinggal itu nangis gitu loh Bu Siska. Padahal ini kan sudah semester satunya hampir berakhir ya Bu Siska. Di Iya, Desember betul. nanti aja kita sudah bagi rapot. Tapi Mm. anak ini belum mau ditinggal oleh mamanya. Jadi kemandirian anak ini belum terlihat gitu loh Bu Siska. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Bu Nelly lagi ada masalah nih soal murid. Muridnya Bu Nelly ya. Kalau Iya boleh betul. tahu itu usia berapa Ibu muridnya Bu Nelly? Usianya 5 tahun Ibu Siska. Kebetulan saya kan mengajarnya di kelompok besar ya, usia 5 sampai 6 tahun begitu Bu Siska. Jadi anak ini memang sudah di range nol besar ya, Bu, ya? Di kelas grade nol Sudah, besar ya? iya sudah Bu Oke. Siska. Oke, baik Bu Nelly tadi bercerita bahwa di kelas Bu Nelly ada murid Bu Nelly yang masih masih apa ya Bu, kalau ditinggal oleh ibunya terutama dia masih sedih, masih suka menangis di dalam kelas dan terlihat belum mandiri ya Bu ya. Nah, Betul Bu Siska. baik Bu Nelly. Kira-kira Bu Nelly tahu tidak sebabnya? Kenapa kok anak itu menangis, kemudian tidak mau ditinggal? Itu karena apa? Jadi sebelumnya saya sudah tanya ke mamanya ya Bu Siska sebelumnya. Hmm? eh, Maksudnya saya bertanya itu tentang kebiasaan anak di rumah apakah memang seperti itu. Nah ternyata dari mamahnya itu mengatakan bahwa di rumah itu anak ini nih nggak punya temen gitu loh. Jadi di rumah memang tidak ada kakak atau adik. Jadi ini memang masih anak pertama ya Bu Siska. Jadi Iya. apa-apa itu memang sama mamanya begitu dan anaknya ini agak sulit untuk bersosialisasi gitu loh dengan temannya, apalagi dengan lingkungan baru. Dia kurang suka begitu Bu Hmm. Siska. Oh, begitu Bu Nelly masalahnya. Tadi juga Bu Nelly mengemukakan bahwa anak tersebut itu tidak mandiri ya, Bu. Nah, Betul Bu. menurut Bu Nelly, kriteria anak mandiri itu yang seperti apa sih, Bu? Kalau untuk kriteria mandiri itu tentunya dia sudah bisa melakukan sesuatu itu dengan sendiri ya Bu Siska. Begitu kemudian tidak bergantung pada orang lain meskipun dalam melakukan hal kecil. Jadi kalau anak ini nih semua masih tergantung dengan mamahnya kalau saya lihat karena di kelas ketika masuk dia harus menggandeng tangan mamahnya sampai duduk pun harus jejer dengan mamanya kemudian untuk melakukan apa tugas yang saya berikan pun harus dibantu dengan mamanya begitu Bu. Iya iya iya, begitu Bu Nelly. Selain, dia tadi suka menangis, kemudian nggak mau ditinggal, anak ini apakah jenis anak yang, eee, ada hal-hal yang lain tidak Bu selain itu? Ya kalau untuk hal lainnya ya mungkin karena ini Bu apa tertutup mungkin ya Bu karena dia tidak mau bermain dengan temannya begitu Bu. Jadi lebih suka
ya itu sama mamanya aja, tidak mau bergabung dengan teman-teman yang lain. Walaupun didekatin teman yang lain pun malah kayak nyumput gitu loh, Bu. Mhm. Bu Leni sudah pernah mencari tahu, eee, kenapa kok anak ini selalu seperti itu? Mungkin punya background lain atau tidak? Seperti itu loh Bu maksud saya. Pernah belum Bu Nelly mencari tahu hal tersebut Ibu? Ya, saya mencari tahunya lewat mamanya tadi ya, Bu. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, memang anak ini sangat termasuk yang sulit untuk bergaul gitu, Bu. Jadi Mmm. bisa dikatakan mungkin apa istilahnya introvert gitu ya, Bu ya? Ya, Nah, introvert. Iya, betul introvert betul. iya. Mohon maaf Ibu. Iya, memang benar Bu, introvert. Oke, baik Bu Nelly. Jadi kalau anak itu tersebut menangis, bagaimana Bu? Kira-kira kenapa kok anak ini bisa menangis? Apakah Bu Nelly juga sudah tahu sebabnya kenapa anak ini menangis di dalam kelas? Selain dia Mungkin nggak mau ditinggal Bu, iya. kira-kira apa ini Bu? Ya mungkin karena lingkungan tadi ya Bu Siska, lingkungan yang bagi dia memang kurang nyaman gitu. Lingkungan yang kurang nyaman, kemudian apa? Memang selama ini memang sama mamanya terus ya di kelas Hmm, itu sehingga memang kalau mau ditinggal dia nangis gitu. Kemudian mungkin takut dengan saya ya Bu ya. Mungkin takut dengan saya sebagai ibu gurunya atau teman-temannya yang ya tahu sendirilah namanya TK ya Bu, ada yang aktif kadang kan dia mungkin melihat ada yang aktif sama temennya, dia merasa takut seperti iya. itu. Atau mungkin ya pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik mungkin bagi dia ya Bu ya. Oh, begitu. Baik, Ibu. Tadi Ibu sudah mengemukakan bahwa mungkin suasana ya Bu ya, suasana pembelajaran di dalam kelas Ibu mungkin menurut dia membuat dia tidak nyaman, membuat dia merasa tertekan mungkin ya Bu ya, jadi dia nangis, jadi dia mungkin meluapkan emosinya dengan seperti itu. Lalu tadi kan Bu Nelly juga sudah menyadari mungkin dia takut dengan saya, dengan Bu Nelly maksudnya. Nah, lalu kira-kira dengan mengetahui, situasi seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan pembelajaran di dalam kelas Ibu? Iya Ibu Siska, tentunya saya harus merubah merubah ya termasuk merubah pola mengajar saya mungkin dengan menggunakan strategi yang menarik ya Bu, seperti Mhm, penyediaan APE yang beragam, yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, sesuai dengan tema yang akan diberikan begitu Bu. Kemudian mungkin saya akan merubah lingkungan kelas saya supaya nyaman ya Bu. Mungkin saya akan membuat seperti hasil karya itu dari hasil karyanya anak-anak nanti bisa saya pajang di situ agar suasana kelas juga menarik begitu Bu. iya. Wow, kayaknya sih kedengarannya menarik ya Bu ya, rencana dan aksi yang akan Bu Nelly lakukan. Saya sangat mengapresiasi loh. Mudah-mudahan rencana ini juga bisa segera Ibu wujudkan ya Bu ya. Nah, lalu eh, kira-kira kalau nanti seandainya itu sudah terlaksana, Ibu akan membawa siapa saja nih Bu? Meminta bantuan siapa nih kira-kira untuk Iya, mewujudkan aksinya Bu Nelly yang sangat luar biasa ini? jadi untuk kegiatan yang akan saya lakukan ini Bu, apa hasil hasil karya anak yang langsung saya apa saya pajang lah ya Bu. Misal dengan roncian itu saya bisa membuat gantungan-gantungan di jendela, gantungan di kelas, Siska. Kemudian saya akan tentunya melibatkan rekan sejawat saya Bu. Rekan sejawat saya akan saya libatkan dalam kegiatan ini. Begitu Bu Siska. Oke, Bu Nelly, eh, menurut Ibu gimana nih? Apakah nanti anak tersebut benar-benar
yakin nih Bu Nelly, nyaman dengan situasi tersebut? Sudah Mungkin yakin? kalau kita harus punya keyakinan tentunya ya, Bu Iya, Siska. betul. Apapun yang kita lakukan kita harus yakin. Tapi itu semua harus bertahap, Bu Siska. Iya. Artinya tidak serta-merta dia harus apa nyaman di situ langsung, tapi dengan bertahap. Mungkin dengan yang kemarin kita sudah lakukan dengan pemetaan kebutuhan murid tadi ya Bu Siska, mungkin saya akan mulai dari situ. Kemudian juga saya akan memasukkan pembelajaran sosial emosional tentunya yang mempunyai tujuan berelasi yang ada di situ Bu bisa istilahnya membuat anak itu mau untuk bersosialisasi dengan temannya melalui permainan-permainan begitu Bu. Iya, betul, betul sekali. Bu Nelita ternyata sudah bisa ini loh memecahkan masalahnya sendiri. Karena Bu Nelita sudah meyakini apa yang akan Bu Nelita lakukan dengan pembelajaran kecerdasan emosional ini tadi ya. Jadi artinya memang sepertinya nanti gerakan ini sungguh saya tunggu ini Bu ya. Lalu bagaimana nih Bu tindak lanjut kita nih dari coaching kita untuk hari ini nih Bu? Untuk tindak lanjutnya yang jelas saya akan segera melaksanakannya ya Ibu Siska, segera mungkin lah. Kalau bisa nanti setelah coaching ini saya akan konsultasi nih dengan rekan sejawat bagaimana merancang pembelajaran tersebut agar suasana kelas juga semakin menyenangkan tentunya Bu. Dan nanti Hmm, apapun hasilnya nanti akan saya sharing lagi nih dengan Bu Siska nanti akan seperti ih. apa begitu Bu. Wah, pokoknya luar biasa deh Bu Nelly. Yakin bahwa nanti suatu hari itu siapa Bu tadi Bu muridnya Bu? Laki-laki Iya, atau perempuan Bu? muridnya laki-laki Bu Siska. Iya, laki-laki ya, usia-usia emas ya Bu, usia yang sangat menggemaskan. Betul. Betul. Memang harus butuh sabar luar biasa ya Bu kalau anak TK ini ya Bu ya. Betul Bu Siska dan ini adalah anak laki-laki yang Iya. harusnya jadi Boleh seorang cerita pemimpin. Iya Iya, Bu boleh Siska? cerita sedikit nggak Bu pengalamannya mengajar anak TK yang usia 5 sampai 6 tahun ini? Boleh loh Bu diceritakan Bu. Saya Iya, juga pengen denger nih Bu. iya. Ini mau suka atau dukanya Bu? Ya, dua-duanya boleh deh. Kalau Sukanya dulu sukanya, deh, sukanya dulu. kalau sukanya ya sangat luar biasa saya karena pada dasarnya saya suka dengan anak-anak ya Bu. Jadi kalau kita mengajar anak-anak nih terutama anak TK ini apa ya? Kita itu harus benar-benar sepenuh hati ya Bu ya. Sepenuh hati untuk meluapkan semuanya lah emosi kita juga jangan sampai seperti ini Bu jadi ada masalah kita bawa ke sekolah itu enggak kalau di TK ya kita enjoy aja melupakan segalanya Bu gitu. Oh, apresiasi saya luar biasa loh untuk Bu Nelita nih guru TK ini. Karena memang usia emas ini memang hanya didapat di usia-usia ini ya Bu ya, anak-anak ini ya Bu ya. Lalu kalau dukanya nih, dukanya apa Bu Nelly? Boleh dong cerita ke saya? Tentu Bu kalau dukanya mungkin ya banyak sih ya Bu ya apalagi dengan mungkin anak-anak yang memang ada yang temperamen gitu ya Bu ya ada yang Mm-mm. sampai memukul karena itu ada yang nggak mau ditinggal marah memukul kemudian ada yang sampai nyakar itu udah sebenarnya udah biasa ya seperti itu sampai segitunya Bu tapi kembali lagi mereka adalah anak-anak dan tugas saya di sini hanyalah menuntun mereka jadi mendampingi mereka seperti itu. Bener-bener bener-bener uji kesabaran bener ya Bu, emosional kita memang bener-bener diuji ya Bu. Kalau anak-anak TK ini kan random nggak sih Bu, mereka kadang-kadang bisa moodnya itu bisa berubah-ubah gitu tanpa kita sadari ya Bu ya, tanpa Betul. diterka ya Bu ya. Betul, mood Oke. mereka memang seperti itu, Bu. Kadang happy, kadang wah Mm-mm. langsung tanpa sebab pun mereka bisa langsung ngambek lah istilahnya ya, Bu, ya. Nggak mau masuk Iya kelas, betul. yang mau ini, yang mau itu. Seperti itu, Bu. Hmm, iya. Wah, Bu Nelly, nggak kerasa ya, kayaknya kita sudah bicara banyak nih untuk sesi hari ini, Bu Nelly. Eh,
Saya tunggu betul ya Bu ya dari tindak lanjutnya kegiatan coaching kita hari ini. Apakah ada masih yang ingin disampaikan lagi Bu Nelly? Ya, Ibu, terima kasih sebelumnya nih Bu. Dari sini saya dapat apa ya, penguatan lah ya istilahnya untuk pemecahan masalah saya. Saya berterima kasih sekali nih sama Bu Siska yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Nanti setelah ini saya lakukan, Bu, akan segera saya sharing ke Bu Siska bagaimana hasilnya. Oke, siap. Saya tunggu ya Bu Nelly. Ngomong-ngomong, perasaannya Bu Nelly setelah kita coaching hari ini gimana nih Bu? Terus terang perasaan saya senang, Bu. Saya bahagia karena dapat Plong ya Bu ya? plong, Plong. dapat pencerahan ya, Bu, ya. Iya, Apalagi iya. dengan Bu Siska yang saya lihat penuh semangat nih, saya jadi terinspirasi nih dengan semangatnya Bu Siska yang luar biasa. Oke, baik. Kita saling menyemangati ya Bu. Tuh, semangat ya Baik, Ibu. oke. Kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi, sampai berjumpa di lain waktu ya Bu Nelly untuk sesi coaching kita berikutnya. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk hari ini. Sukses selalu, semangat selalu ya Bu Nelly dalam mendampingi anak-anak yang sangat luar biasa. Selamat sore Bu Nelly. Selamat sore Ibu Siska, terima kasih.